percaya kepada Yesus, tetapi dia belum menikmati ya, kehidupan yang tenang, yang penuh dengan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, beritakan kabar baik. Beritahu mereka bahwa Tuhan sangat menyayangi mereka. Amin. Ya. Kalau bisa mereka diajak ke sini. Satu kali saja supaya mereka bisa menikmati kabar baik. Mereka dipulihkan dan diberkati. Amin. Ya. Karena saya percaya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu adalah sebuah anugerah. Sebuah hal yang istimewa dalam hidup ini. Amin. Ya. Tidak ada hal yang lebih indah ketimbang Bapak Ibu Saudara di dalam hidup kita ini kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus karena kehidupan di dalam Yesus itu adalah satu-satunya kehidupan yang sangat didamba-dambakan oleh orang di dalam dunia ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Anda sedang memiliki menjalani kehidupan yang sangat diinginkan oleh banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Amin. Mereka semua kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, mereka pengen bahwa di satu hari nanti mereka beristirahat dari segala jeripayah mereka. Mereka bisa menikmati semua hasil pekerjaan mereka tanpa bersusah payah, dengan penuh sukacita. Ya, semua orang menginginkan seperti itu. Dari zaman dulu dan saya percaya sampai selama-lamanya. Dan saya beritahukan Bapak Ibu Saudara, Anda sudah memilikinya itu. Amin. Karena di dalam janji Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan menjamin bahwa kita diberkati bukan karena usaha kerja keras kita. Kita diberkati karena Tuhan menyayangi kita. Amin. Ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, saya katakan berbahagialah kita. Kita tidak perlu mengimpi-impikan atau mencita-citakan itu. Karena Yesus sudah memberikannya bagi kita. Jalanilah, percayalah Bapak Ibu Saudara, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan, saya mendengar amin yang sangat keras di dalam hati masing-masing. Ya, mungkin Anda berpikir, Pak gimana caranya masak ya kan. Itu tuh yang modalnya banyak, koneksinya luas ya kan. Yang punya perusahaan, omsetnya, asetnya miliaran, triliunan. Nah itulah Pak yang wajar kalau dia bisa berpikir, merencanakan akan hidup nyaman, enak, tanpa bersusah payah akan menikmati. Ya kan? Saya menyaksikan sebuah tayangan video Bapak Ibu Saudara. Seseorang masih muda, tahun 2019 dia itu masih sangat biasa-biasa lah. Bukan miskin tapi biasa ya. Ya seorang pengacara di Indonesia ini. Nah tiba-tiba di tahun 23, 24 dia mengalami progres yang sangat luar biasa. Dia menjadi sangat kaya raya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang bertanya-tanya, kok bisa ya si ini bisa kaya sedemikian cepat gitu. Ya, dia jujur sih di dalam podcastnya itu dia bilang, ya kalau orang bilang orang yang kaya dengan cepat itu kan pasti gak mungkin lurus-lurus bisnisnya, dia bilang gitu kan. Pasti ada sesuatu yang agak menceng-menceng. Dia bilang saya juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara dia ngomong gitu. Ya, nah yang menarik adalah dia bilang saya ingin usia 50 tahun saya sudah gak kerja, gak ngapa-ngapain, saya tinggal menikmati. Nah Bapak Ibu Saudara ini yang saya sebutkan tadi. Semua orang menginginkan demikian. Tapi saya beritahukan Bapak Ibu Saudara. Anda sudah memilikinya. Yang percaya katakan amin. Sehingga Anda tidak perlu stres dalam menjalani pekerjaan bisnis Anda Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Kalau Anda capek istirahatlah. Wisatalah, jalan-jalan ke mall Bapak Ibu Saudara. Jangan duit dipegang, terus dipikir, terus dihitung, terus Bapak Ibu Saudara. Pengen baju eman-eman ya. Sesok bayar iki, padahal punya uang diberkati Tuhan. Nanti kalau nggak punya uang pengen baju juga mikir. Waduh pengen baju nggak punya uang. Giliran diberkati di eman-eman. Coba kalau jadi Tuhan. Tuhan itu pengen tanya sama kita. Janjane itu. Kowe iki karepe piye? Nggak punya duit pengen bingung. Punya duit pengen bingung. Ya kan? Saya jajan ke sebuah tempat. Penjualnya bingung karena keramaian Bapak Ibu Saudara. Waduh Grab, Gojek. Ada orang datang. Saya tambah lagi bungkusnya Bapak Ibu Saudara. Lalu dia, sebentar ya Pak, sebentar ya Bu. Giliran satu-satu. Terus saya nyeletuk. Lah ya, orang sepi bingung. Rame juga bingung. Ya, nah Bapak Ibu Saudara,
Bukan karena usaha kita sepi atau rame sehingga hidup kita menjadi baik atau tidak baik. Tapi percaya setiap kali Anda mendengarkan firman Kristus, setiap kali Anda percaya kepada Yesus, sepi atau tidak sepi pekerjaan Anda tetap orang-orang yang diberkati. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, Anda punya uang bisa ke dokter, puji Tuhan. Anda enggak punya uang hanya bisa kerokan, pijetan, puji Tuhan. Anda enggak bisa pijet, enggak bisa kerok karena enggak punya siapapun. Anda cuma makan perjamuan kudus, Anda juga akan disembuhkan. Betapa indah dan enaknya hidup di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia bisa membeli, mereka akan berlomba-lomba menawarkan harta mereka supaya mereka bisa memiliki kehidupan yang Yesus telah anugerahkan bagi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan setiap kita terutama yang duduk di tempat ini tidak ada seorang pun yang stres dalam menjalani kehidupannya. Semuanya harus tersenyum, tertawa, bahagia. Tapi jangan tertawa sembarangan di pinggir jalan. Itu lebih berbahaya. Ya. Nah puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi tema untuk kita semua di sepanjang tahun 2025. Maksudnya demikian. Ya, setiap tahun kita percaya Tuhan punya sesuatu yang Tuhan akan kerjakan secara spesifik. Sekalipun mungkin tidak semua kita mengalaminya, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, tema-tema yang akan kita dengar itu akan menolong kita untuk kita bisa menjalani, melewati setiap hari-hari yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara, ya, tema kita di tahun 2023 ya. Yaitu rest in his finished work. Ya, katakan sama-sama ya, latihan Bapak Ibu Saudara yang belum bisa bahasa Inggris, wes pokoknya ngikut aja ya. Mumpung rame-rame suara kita nggak kedengaran kalau salah. 2, 3, rest in his finished work. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dimaksud dengan his finished work, Bapak Ibu Saudara, itu adalah salib ya. Rest itu berbicara tentang ketenangan, kedamaian. Bukan soal hidup pasif tidak ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya percaya hidup nggak ngapa-ngapain juga membosankan. Amin. Tapi yang sangat menyenangkan adalah hidup disertai, dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya paling menyenangkan itu kalau kita bisa pergi kemana-mana bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Betul kan? Ya kan? Gak enak pergi sendirian, makan sendirian. Gak enak Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang suka pergi sendirian, wah itu perlu kita doakan rame-rame ya. Karena sejatinya sama seperti Tuhan, dia bertiga ya dalam ketritunggalannya. Dia menyatakan dirinya bertiga. Dia adalah Tuhan yang suka berkomunitas. Dia enggak Tuhan yang suka eksklusif, dewean, sendirian ya kan. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang sendirian itu cenderung ya akan gampang jatuh dalam godaan dan tipu daya si jahat. Suka-sukalah berkumpul ya. Dengan saudara seiman itu pastinya ya supaya kita bisa saling menasihati dan menguatkan. Ya, jadi tenangkan hidupmu dalam salib Tuhan, jangan dalam hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita menjadi tenang bukan karena rekening kita banyak, kita menjadi tenang bukan karena impian kita tercapai. Lalu kita menjadi gelisah ketika mimpi-mimpi kita menjadi kacau balau, kita menjadi gelisah karena rencana kita jadi berantakan. Enggak demikian Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah menjadi tidak tenang karena ketenangan kita ada di dalam salib dan salib tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sejak tahun 2020 terakhir ya, saya itu diingatkan Tuhan bahwa ingatkan jemaat untuk selalu rest. Ya, ingatkan jemaat untuk selalu rest. Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan semakin hari semakin menakutkan. Orang-orang akan semakin bertambah jahat. Kalau kita pakai istilah di dalam Alkitab, kasih kebanyakan orang di akhir zaman itu akan semakin bertambah dingin katanya. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, orang sudah nggak bisa mikir orang lain. Yang dia pikirkan bagaimana dirinya sendiri. Dan itu mencerminkan gambaran dunia ini. Di hari-hari terakhir ini kita akan menjumpai orang-orang semakin pelit ya, yang nggak kenal Tuhan ya Bapak Ibu Saudara tentunya. Orang-orang akan semakin egois Bapak Ibu Saudara. Nah jangan kaget kalau kita ketemu orang-orang demikian. Dan jangan pahit.
Atau mungkin ada yang iri, saya pengen jadi orang kayak gitu. Enggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ketemu orang seperti itu, jangan dirasani, didoakan. Apa Bapak Ibu Saudara? Didoakan, amin. Karena dengan Anda mendoakan, Anda akan mengalami damai sejahtera di dalam hidup Anda, amin. Semakin Anda ngerasani, semakin Anda jengkel, semakin Anda marah, semakin Anda akan sakit, gak nyaman dalam hidup ini. Didoakan, amin. Kalau ada orang-orang yang jengkeli di kantor, di tetangga, dimanapun. Mungkin di gereja juga ada. Wah ini ya, didoakan Bapak Ibu Saudara, amin ya, didoakan. Nah, karena ada pesan seperti itu, ingatkan jemaat untuk rest Bapak Ibu Saudara. Makanya tema kita tidak akan pernah lepas dari kata rest. Ya, kita harus diingatkan, terutama setiap tahun Anda harus diingatkan untuk rest. Rest, istirahat, leren. Ya, di mana tempatnya? Di salib Yesus. Dan percayalah setiap kali Anda rest di dalam Yesus, Anda akan menikmati hal-hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita tanpa Anda bersusah payah. Amin. Ya. Anda pengen apa Bapak Ibu Saudara? Anda pengen rumah, Anda pengen motor, Anda pengen mobil, Anda pengen sepeda. Jawabannya adalah rest. Tenang dulu. Nanti Tuhan akan pimpin Anda. Bisnis apa, kerja apa, Bapak Ibu Saudara jalani. Nanti Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan Anda. Amin. Mungkin kecil, mungkin sederhana, mungkin gak ada artinya dibandingkan kebutuhan dan keinginan Anda yang besar. Tapi don't worry and keep be happy. Amin. Ya, apa tadi itu bahasanya? Wes itu mengalir dari Roh Kudus itu. Ya, don't worry and keep be happy. Jangan khawatir, tetap bersukacita. Karena yang kecil di tangan Tuhan akan menjadi besar. Bahkan yang tidak ada akan Tuhan ciptakan menjadi ada. Karena Dia adalah creator. Amin. Dia adalah pencipta. Yang tidak ada, yang tidak kita lihat, Tuhan akan jadikan ada dan kita miliki. Amin Bapak Ibu Saudara. Jalani. Jangan kemerungsung. Waduh, tahun ini saya dipecat. Waduh, tagihan ini, sudah kadung nyicil ini, sudah kadung nyicil ini. Jangan khawatir, duduk diam, dengarkan firman. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan ini nanti pulang ya, satu orang satu. Ini notice ya, tulisannya meditate on God's word ya. Artinya merenungkan firman, gitu aja Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini ada ayatnya kecil. Mazmur 1 ayat 3. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa ya jemaat, yuk kita mulai tahun ini belajar mencatat apa yang firman Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan di tempat ini, melalui WL, apapun yang Anda dapatkan selama ibadah atau di komsel atau Anda merenungkan firman Tuhan setiap pagi di grup GPM ya, Anda catat, nggak usah panjang-panjang, catat aja satu kalimat apa yang Anda dapatkan minggu ini, catat, jangan khawatir, minggu depan don't worry and keep be happy, catat ya. Nah, biarkan catatan-catatan itu menguatkan kita, amin. Ya, di halaman belakangnya ada kalender 2025 supaya Anda tidak lalai dalam kebaktian. Ya. Nah, jangan yang dilingkari yang tanggal-tanggal bayar jatuh tempo Bapak Ibu Saudara. Lingkarilah tanggal Anda kebaktian. Amin. Ya. Jangan kalendernya kebuak lingkaran tapi orang ono dino minggune. Tanggal ini tak lihat lingkarannya bayar uang sekolah. Tanggal ini tak lihat kalendernya lingkaran bayar tagihan motor. Lah sing gambar abang-abang gak dilingkari, ke gereja gak ono lingkaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekarang dilingkari, ke gereja. Kalau perlu ke gereja hari ini pakai kostum merah, ini hijau itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini nanti Bapak Ibu Saudara dapatkan gratis, amin. Ya. Nah bagus ini, kalau besok kalau sudah 2 minggu ada sisa Bapak Ibu Saudara mau bagikan, habis kita cetak lagi, kita mau jadi berkat, amin. Sangat bagus mencatat ini. Ya, ini terinspirasi dari Pak Sofyan, jemaat kita yang baru. Ya, stok lama dari surga tapi baru kelihatan di gereja kita ya. Nah, dia suka mencatat semua khotbah dari Pak Yakub, saya, Pak Didi, semua dicatat sampai hari ini. Ya, dia tunjukkan catatannya. Nah, saya terenyuh lihat catatannya itu kok welek gitu bukunya itu. Nah, makanya saya ngomong wah ini perlu dikasih buku yang bagus ya. Supaya, ini menarik ya. Nah Bapak Ibu Saudara, oke. Tahun 2024 tema kita adalah Shabbat Shalom ya. Ketika Anda rest di dalam karya salib,
Anda akan menemukan his shalom, damai sejahteranya. Amin. Damai sejahtera yang Yesus berikan bukan seperti yang dunia miliki. Damai sejahtera yang Yesus berikan adalah damai sejahtera yang melampaui. Katakan melampaui. Artinya tidak akan pernah bisa Anda pahami. Tidak akan pernah Anda bisa pikirkan. Tidak akan pernah bisa Anda usahakan, tapi tiba-tiba muncul dalam hati ketika Anda semakin sering mendengarkan firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya memuji Tuhan, saya bersuka cita karena saya merasakan ada satu damai sejahtera yang mengalir dalam hati saya. Mengusir setiap ketakutan saya. Loh Pak Pendeta mosok masih takut. Loh ya masih takut, malah kami ini yang kadang mungkin paling sering takut Bapak Ibu Saudara. Ini kan di depan jemaat aja kita senyum, semangat. Di balik Bapak Ibu Saudara, mungkin kami ini juga mikir, stres. Bapak Ibu Saudara, ada pernah kejadian seperti itu. Tapi kenapa sepertinya pendeta itu lebih tenang, lebih diberkati? Ya karena kami ini mau gak mau kan setiap minggu harus jadwal khotbah. Bapak Ibu Saudara, harus ngomong firman seolah-olah seperti dipaksa gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berdoa semua kita nanti jadi pendeta ya. Biar males atau gak males ngomong firman, ya seperti dipaksa gitu loh. Ngomong firman terus. Sekalipun keadaannya nggak bersesuaian dengan firman, tapi kan harus khotbah, harus menguatkan jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata setiap kali kami khotbah, dengar khotbah kami dikuatkan ya. Dari Pak Yakob, Pak Didik, dari tamu-tamu ya, bahkan dari sharing jemaat, kami juga dikuatkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan selalu minta doa pendeta. Kalau perlu kayak Pak Yakob pernah bilang, doakan pendeta, jangan minta dikunjungi tapi kunjungi pendeta Bapak Ibu Saudara ya. Doakan mereka ya, doakan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Ibrani 4 ayat 1, saya akan menjelaskan rest dengan cepat aja. Karena ini sebenarnya Anda sudah tahu, Anda cuma diingatkan. Ya, mari kita baca ayat pertama, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, katakan masih berlaku. Nah Bapak Ibu Saudara, itu artinya tidak ada kata telat. Ya, masih berlaku hari ini untuk Anda, untuk saya, untuk siapapun. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini Tuhan masih mengundang, ayo masuk ke tempat peristirahatan. Bapak Ibu Saudara, ketika Perang Dunia II, Perang Dunia Pertama ya, ketika peperangan, itu orang-orang mulai menciptakan bunker. Itu area di bawah tanah, mereka bisa nyaman, aman di dalamnya. Nah, kenapa Yesus selalu mengajak kita untuk rest di dalam Dia? Karena dunia ini sudah semakin menakutkan. Dan tempat perlindungan yang terbaik di mana Anda bisa menikmati ketenangan, kenyamanan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kenyataan belum bersesuaian dengan kebenaran, tetap katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Anda berkata amin, Anda sedang menyetujui apa yang firman Tuhan katakan. Anda percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu melalui hamba-hamba Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab menekankan ya di akhir dari kitab Ibrani, kitab-kitab terakhir. Ya, satu hal yang perlu sekali kita waspadai adalah jangan sampai kita tidak bisa masuk dalam tempat perhentian. Ya. Dalam terjemahan The Passion Translation, Bapak Ibu Saudara, dikatakan now God has offered to us the same promise. Katakan the same promise. Ya. Janji yang sama, yaitu masuk di dalam perhentiannya. Bapak Ibu Saudara ya. Dengan iman yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan ragu-ragu. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda masih ragu-ragu, Anda kadang percaya, kadang gak percaya, Anda harus dengar lebih banyak firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sembarang firman, hanya firman yang menekankan kasih dan kebaikan Tuhan. Siapapun hamba Tuhannya, kalau firman itu menekankan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dengarkanlah itu. Amin. Tapi kalau firman itu menekankan usaha kita, perbuatan kita, ya jangan Bapak Ibu Saudara, jangan didengarkan. Dengarkanlah firman yang selalu menekankan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Nah, dikatakan so we must be extremely careful ya, extremely careful, benar-benar sangat waspada Bapak Ibu Saudara. To ensure
that we all embrace the fullness of that promise and not fail to experience it. Ya, Allah sekarang telah memberikan kepada kita janji yang sama untuk memasuki tempat peristirahatannya dengan dalam iman yang percaya. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati agar kita semua dapat sepenuhnya menerima janji tersebut dan tidak gagal untuk mengalaminya. Amin. Eman-eman loh Bapak Ibu Saudara sudah percaya Yesus tapi tidak menikmati Yesus. Ya, beritahu kiri kanannya katakan eman-eman loh gitu ya. Eman-eman. Ya masa enggak eman-eman? Jangan hanya sekedar minggu datang ke gereja karena Anda orang Kristen, karena KTP-nya Kristen. Karena kalau enggak ke gereja enggak enak sama Pak Yakub, sama Pak Vincent, Pak Didi. Karena kalau enggak ke gereja kok gerejanya sepi. Jangan Bapak Ibu Saudara, amin. Anda ke gereja karena Anda sadar bahwa di dalam Yesus Anda sangat menikmati hal-hal yang baik. Itulah yang mendorong Anda untuk datang ke gereja. Kalau itu belum Anda rasakan dan Anda malas ke gereja, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, dengarkan YouTube gereja kita di rumah Anda masing-masing. Sampai Anda mengalaminya dan ada dorongan Anda datang ke tempat ini. Amin. Tapi ya kebangetan kalau gerejanya sudah ditata yang baik, pada latihan Anda kok ya ora teko. Guyon Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya. Alami, nikmati Yesus. Amin. Jangan Anda tenang karena Anda dapat omset besar, Anda tenang karena dagangan Anda laris minggu ini. Jangan Bapak Ibu Saudara. Anda tenang karena Anda tahu Yesus penjamin Anda, Yesus pemelihara hidup Anda, Yesus penyembuh segala sakit penyakitmu. Amin, jemaat. Ya, itulah sumber ketenangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu baiklah kita berusaha, katakan berusaha. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu satu-satunya hal yang ditekankan untuk kita usahakan dengan penuh waspada, dengan penuh perhatian, carefully, extremely, ya, dengan penuh perhatian penuh adalah masuk dalam tempat perhentian. Katakan masuk dalam tempat perhentian. Artinya adalah rest, percaya. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita tekankan di tempat ini. Itulah goal dari pemberitaan Injil kasih karunia firman Kristus supaya Anda dapat percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk Anda percaya. Amin. Itu goalnya. Sama seperti Abraham, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia mau dicemplungkan ke dapur perapian, mereka bilang apa? Kami tetap tidak akan nurut sama perintah Tuanku Raja. Karena kami yakin Tuhan yang kami sembah akan menolong kami. Perhatikan kalimat berikutnya. Tapi kalau Tuhan juga tidak menolong kami tetap tidak akan menuruti perintah Tuanku Raja. Waduh Bapak Ibu Saudara ya kan. Abraham sekalipun usianya sudah lanjut mati pucuk kata firman Tuhan. Dia tetap percaya bahwa dia yang berjanji akan setia menggenapi janjinya. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan putus harap. Tahun 2025 tetap akan menjadi tahun yang terbaik buat kita semua. Amin. Ya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tempat perhentian itu apa? Seringkali orang berpikir surga, ya kan? Ketika kita mati kita masuk surga, tapi bukan demikian. Tempat perhentian itu sebuah realita hidup. Ya, di mana hidup bersama dengan Yesus itu adalah tempat perhentian. Sebuah area di mana kita itu hidup berjalan bersama Yesus. Kita merasakan ketenangan karena kita tahu ada Yesus yang menjamin hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan Yesus seringkali memberitakan kerajaan surga. Ya, jadi tempat peristirahatan atau rest itu bukan hanya sekedar surga, tapi juga surga di bumi. Katakan surga di bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas 12 ayat 31-32 ini sama persis dengan Matius pasal 6 ayat 30 dan seterusnya. Ya. Tapi saya lebih suka dengan menggunakan kitab Lukas ini. Karena Matius berbicara gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selesai. Tapi kalau Lukas ada kabar baiknya Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca sama-sama dua ayat ini. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 32.
Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu surga. Amin. Ya, ini enggak ditulis di Matius 6. Ya, dan seringkali orang khotbah suka pakai Matius. Padahal yang bagus di Lukas dituliskan, ada kalimat berikutnya yang lost, enggak ditulis oleh Matius. Dan kalimat itu penting sekali. Jangan takut karena Bapakmu sudah memberikan. Katakan sudah memberikan. Ya. Sudah menerima atau belum? Sudah, amin. Ya. Karena sudah diberikan belum tentu sudah menerima. Tapi kalau semua jemaat dengan lantang berkata sudah menerima. Waduh, itu luar biasa, amin. Itu iman Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah diterima. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang memiliki kerajaan itu dikatakan semuanya itu akan ditambahkan. Ya, bukan diberikan. Kenapa? Karena ketika Anda memiliki kerajaan, Anda sudah memiliki semuanya itu, amin. Dan semuanya itu akan ditambahkan. Enak apa enak Bapak Ibu Saudara? Enak ya kan? Anak saya itu terakhir lagi suka, ini sebenarnya dulu sudah tapi ini terulang lagi. Suka makan nasi rendang. Ya. Tapi jangan terus nanti setelah ini pada ngirim nasi rendang. Jadi lama-lama bosen juga dia. Ya. Nah suka makan nasi rendang, kita belikan satu. Waduh Bapak Ibu Saudara, nasi satu Magicom itu, ya mamanya masak, habis. Hanya dengan rendang itu. Ya, kemarin yang jual nggak percaya, saya aja Kleon ke sana makan. Dikasih satu, Kleon bilang tambah, ditambahin sedikit. Gimana cukup Dik? Tambah. Akhirnya orangnya bingung tambah 2 kali, 3 kali, tambah langsung satu aja porsi plek gitu. Banyak gitu. Habis Bapak Ibu Saudara. Dia bilang saya tuh penasaran sama anak Bapak, baru sekarang saya tahu ternyata benar makannya banyak katanya. Ya, ternyata dihitung 2 porsi nasinya. Enggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara suka ditambahkan. Nah saya beritahukan apa yang Anda punya hari ini akan ditambahkan. Apa yang Anda belum miliki akan diberikan. Dan setelah Anda memilikinya Tuhan janji tidak hanya sekedar diberikan. Tapi akan ditambahkan. Amin. Haleluya. Kalau Anda hari ini ada yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tapi janji Tuhan tidak hanya menyembuhkan. Tapi menambahkan. Apa? Bukan sakitnya. Tapi ditambahkan semakin sehat. Tidak hanya sembuh tapi semakin sehat. Semakin kuat. Amin. Kalau Anda kehilangan sesuatu di tahun 2024 dan sebelumnya. Tuhan akan kembalikan. Tapi juga Tuhan akan tambahkan. Amin. Kalau Tuhan mengembalikan, kalau Tuhan berikan itu pasti ada tambahannya. Enak apa enak? Enak. Supaya apa? Supaya kita berlimpah-limpah sehingga oleh kelimpahan itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi sekarang kalau berdoa jangan gini, Tuhan berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Itu kan doa Yesus kepada Bapa sebelum dia mati dan bangkit. Tapi setelah Yesus bangkit ya kita enggak seperti itu. Yesus bilang apa? Aku memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bagaimana bisa terjadi kalau kelimpahan kalau kita hanya sekedar diberikan? Harus ditambah. Katakan Tuhan, tahun 2025 harus ditambahi. Amin. Ya. Jangan ngeluh sama bosnya. Yano-yane kerja gajinya ora diundak-undake. Minta sama bos di atas segala bos. Amin jemaat. Ya. Jangan ada orang Kristen ikut demo karena naik gaji UMR dan lain-lain. Kita demonya sama Bapak kita sendiri di surga. Private. Amin. Tuhan, beras naik, bensin naik dan lain-lain. Tambahi toh Tuhan. Tuhan akan dengan sukacita. Tenang aja. Tambah-tambah. Amin. Ya. Dulu saya tuh pengen punya mobil. Ya kan. Banyak teman juga menyarankan untuk punya. Saya ingat waktu itu Bumul ya kan. Dia cerita, saya pengen jual Panther saya ini. Saya pikir ini mobil agak tua. Siapa tahu kalau yang nanya pendeta dimurahi gitu kan. Saya tanya, berapa tante? Dia bilang, wes buat kamu 40 sekian juta. Waduh, saya bilang gitu. Kenapa? Wah belum ada uangnya tante. Dia bilang apa? Ojo ngomong ngono. Ya kan? Percaya Tuhan pasti kasih kamu mobil. Amin. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, selang sebentar dari Bumul ngomong dengan kami. Saya bisa beli mobil, kami bisa beli mobil. Dan gak hanya Tuhan berikan mobil, tapi Tuhan tambahkan mobil satu lagi.
sehingga bisa dipakai antar jemput. Amin. Loh Pak, lah yang lama kok dijual? Karena saya percaya kita akan ditambahkan mobil lagi. Loh amin. Loh ya, yang punya rumah juga minta Tuhan tambahi lagi. Supaya saya bisa bantu orang-orang yang gak punya rumah. Gereja kan kamarnya pengerja baru dijebol tuh. Jadi kalau ada tamu bingung kita nginapkan di mana. Nah kalau jemaat rumahnya banyak kan saya tinggal kontak. Pak bisa nunut kamarnya di rumah ya. Ada tamu gereja ya kan Bapak Ibu saudara. Minta Tuhan tambahkan omsetnya, bisnisnya, tabungannya, semuanya. Minta, tinggal minta. Bukan susah payah yang membuatnya. Tapi minta yang akan membuat semua terjadi. Minta sama Tuhan. Jangan minta sama istri atau suami ya. Bapak Ibu saudara bisa kecewa. Minta sama Tuhan. Amin. Coba suami-suami kasih tahu istrinya. Minta sama Tuhan mah gitu ya. Jangan minta sama saya. Nah ibu-ibu tak kasih tahu. Lah kan papa gambaran Kristus bagi saya. Ya saya minta kepada papa ya kan. Nah itu minta sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan ada di samping ibu-ibu semua. Ya. Jadi saya bilang istri-istri, goalnya kita sebagai seorang istri adalah berdoa supaya kita bisa melihat suami kita sebagai Kristus bagi kita. Amin. Selama kita belum bisa melihat itu, kita akan diwarnai dengan kekecewaan, kejengkelan. Ya. Karena itu bagaimana kita bisa melihat Kristus? Ya mendengarkan firman Kristus dan ajak suamimu untuk mendengarkan firman Kristus. Amin. Maka firman itu akan merubah. Siapa duluan yang suka mendengarkan itu akan dirubah dulu. Amin. Ya kan? Kalau istrinya yang lebih banyak pergumulan, istrinya akan dirubah. Sekalipun suaminya belum seperti Kristus, belum seperti Tuhan, tapi seperti kebalikannya Tuhan. Bapak Ibu saudara ya kan? Ya. Nanti istrinya kalau sering mendengar firman Kristus, dia akan melihat yang bukan Tuhan itu seperti Tuhan. Loh istri-istri kok enggak ada yang amin? Anda melihat Tuhan atau sebaliknya? Ya, enggak, saya berdoa semua kita melihat suami-suami kita seperti Kristus. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu saudara, kita lanjut aja, jangan lama-lama ya. Nah juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di mana saudaraku? Ada di antara kamu. Siapa kerajaan Allah itu? Yesus, amin Bapak Ibu saudara. Ya. Alkitab berkata kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Amin. Bukankah itu yang dibutuhkan orang hari ini, amin. Anda mau makan enak, Anda mau punya makanan enak tapi Anda gak bisa makannya, sama saja. Anda punya kasur yang mahal, rumah yang mewah tapi Anda gak bisa menikmatinya, sama saja. Yang terpenting adalah damai sejahtera dalam hidup kita, amin. Dan saya berdoa tahun 2024 Anda sudah memilikinya. Amin. Ya, karena Yesus sudah memberikannya. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Katakan semua. Ya, semuanya. Enggak ada kategori orang yang rajin pelayanan. Enggak ada kategori orang yang sudah kasih persembahan banyak. Semuanya. Orang pintar, orang bodoh, orang lemah, orang kuat imannya. Bahkan orang yang enggak punya imannya. Orang terpinggirkan, orang yang terpandang, orang yang pelayanan, orang yang enggak pelayanan. Semuanya kata Yesus. Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan rest. Ya, damai sejahtera. Sungguh menyenangkan ketika Anda di sepanjang tahun ini bekerja di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Bukan bergantung kepada kondisi pekerjaan Anda. Kalau bagus omsetnya banyak, seneng hati nih. Neng gereja guyang-guyu. Tapi begitu minggu itu omsetnya sepi, apalagi ditilep orang, tagihan belum terbayar, ya lebih baik jangan ke gereja. Daripada ke gereja besengat, besengut. Ini pendetanya bingung apa aku salah kostum, apa aku rak nyalami ya kan. Ternyata baru cerita besoknya Pak tahu nggak kemarin. Tagihan tidak terbayar, sepi bisnisnya gini-gini. Walah, tak pikir ngamuk mbek sopo ya kan. Nah, ya. Tapi enggak apa-apa datang ke gereja. Semuanya harus datang ke gereja kepada Yesus. Kalau Anda sulit datang kepada Yesus di rumah, datanglah ke gereja. Karena di gereja kami persiapkan dengan baik supaya Anda bisa merasakan Yesus. Baik melalui asar, multimedia, musik pujian, semuanya dipersiapkan. Supaya Anda bisa merasakan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan melalui ibadah di tempat ini. Amin Bapak Ibu saudara. Ya.
Semua teman-teman latihan Bapak Ibu Saudara. Ya kadang kemarin ada yang belum pulang kerja, belum pulang ke rumah, langsung datang latihan. Capek, kisut, ya saya kadang gak tegel lihat. Tapi saya dalam hati, apa yang mereka buat tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bahkan pulang latihan Bapak Ibu Saudara, saya telepon, kamu di mana? Lagi di mall, lu ngapain? Belanja baju buat kostum besok pagi. Waduh, hati saya itu, lu kamu ada uang enggak? Wadah, saya mau ngabis-ngabisin uang saya kok. Uang saya tak habisin, enggak habis-habis katanya. Waduh, haleluya gitu. Cuman saya lihat, ayo persembahan juga gitu ya kan. Jangan persembahan di mall ya kan. Enggak ya, bercanda. Nah, sampai bela-belain beli kostum. Saya bilang kalau enggak ada ngomong enggak apa-apa. Enggak, beli. Bapak Ibu Saudara, semua mereka lakukan untuk Anda semua, untuk kita semua, terlebih untuk Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Ya, mari kita berikan tepuk tangan buat mereka semua dan buat gereja ini. Buat semua jemaat yang luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Coba kasih tahu kiri kanannya, kamu luar biasa. Wah, ya kan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, yang percaya katakan amin. Bahkan tidak hanya ditinggalkan, ya Yesus itu seperti orang, kalau saya gambarkan dia sambil mau ke susu, dia ngomong wes pokoknya tak tinggalkan buat kamu ya. Tiba-tiba dia balik lagi, dia pengen meneguhkan lagi kalimatnya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, amin. Ya, yang pertama kan Yesus gak pakai kata ku di damai sejahteranya. Ya, lalu dia balik lagi, dia teguhkan lagi, dia mau ngomong secara spesifik bahwa damai sejahtera yang Anda miliki hari ini bukan damai sejahtera yang dunia cari atau dunia punya. Amin. Damai sejahtera yang Yesus miliki. Amin. Apa yang Yesus miliki? Dia bisa tidur di tengah badai. Amin. Damai sejahtera sama yang mengalir dalam kehidupan Daniel ketika di gua singa yang penuh dengan singa lapar. Dia tidak takut apapun. Damai sejahtera yang memenuhi hidup Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah-tengah dapur perapian yang panasnya 7 kali lipat. Orang mendekat gak bisa karena sudah mati terbakar. Mereka justru menari di tengah dapur perapian yang panas. Itu damai sejahtera yang Yesus miliki dan itu telah diberikan bagi kita. Punya uang atau enggak tetap bersukacita. Amin. Aku diberkati. Pokoknya bayar utang gak ngerti, gak ngerti pakai apa, omset lagi sepi, lagi ditilep, tagihan belum. Pokoknya nyanyi aku diberkati, amin. Bapak di surga akan gregel. Waduh, ini harus segera ditambahkan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Perhatikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, amin. Janganlah gelisah dan gentar hatimu di dunia ini. Amin. Anda bisa bayangkan Yesus kalau ngomong itu jauh lebih berwibawa dari saya, Pak Yakub dan Pak Didi. Amin. Kami gak bisa niru wibawanya Yesus. Wah, Yesus kalau ngomong dia benar-benar gak ada keraguan sedikit pun. Dia sangat gentleman, dia sangat kuat. Dia akan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Aku menyertaimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Makanya di tahun 2024 Yesus telah memberikan damai sejahteranya. His shalom bagi kita jemaat yang sudah beristirahat di dalam Yesus. Amin. Dan apa yang Tuhan akan berikan ketika kita rest di tahun 2025 jemaat. Mari kita saksikan tema tahun 2025 hari ini ya. Ya, ini terima kasih tim multimedia sudah siapkan. Mari kita lihat dengan iman, ya kita tangkap dengan iman kita.
Tim multimedia juga buat Tuhan yang memberikan tema ini buat kita. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema tahun 2025 adalah The Year of Rest and Acceleration. Amin. Tahun istirahat dan percepatan. Katakan sama-sama, bahasa Indonesianya saja, 2, 3. Tahun istirahat dan percepatan. Saya percaya orang yang beristirahat di dalam Yesus, dia menikmati damai sejahtera, dia akan merasakan ada sesuatu yang menggerakkan dia dengan cepat. Amin Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang lambat, yang sulit, yang mustahil, Tuhan akan kerjakan tahun ini dengan begitu mudah, dengan begitu cepat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau tahun-tahun lalu Anda bergumul tentang sakit penyakitmu yang tidak kunjung sembuh, tahun inilah jawabannya. Tuhan akan memulihkan Anda, menyembuhkan Anda dengan begitu cepat, dengan begitu mudah. Amin. Sebab tahun 2025 adalah the year of rest and acceleration. Tahun istirahat dan siapa yang percaya menikmati percepatan ya, amin, kita semua amin ya. Percepatan dapat jodoh, percepatan dipulihkan, percepatan diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Oh Guntur bilang percepatan punya anak ya, sudah ya, diceblek istrinya. Sudah istri loh ya, bukan pacar ini ya, sudah diberkati ya, luar biasa. Next nanti bulan apa Pak Didi? Lupa aku, April atau Maret? Bukan Mei, maybe yes, maybe no nanti. Kayak saya dulu Bapak Ibu Saudara. Saya ditanya, kapan kamu nikah? Saya belum jawab, masih mikir orang bilang Mei. Dia bilang gitu. Terus guyon, maybe yes, maybe no. Waduh ya. Ya saking memang kondisi kami waktu itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maybe semua, enggak ada yang pasti ya. Tapi semakin saya mendengar firman Kristus semuanya exactly, pasti. Amin. Ya. Kayaknya kalau enggak Maret, April, udah gitu aja. Puasa kita kapan toh lebaran? Hah? Maret, Mei ini enggak kelihatan tanggalan, nanti tak kasih Pak. Maret, April, saya sudah titik itu libur. Ya. Kita doakan Maret atau April ya kita mantu besar-besaran ya. Amin Bapak Ibu saya. Pendeta kita muda Pak Didi mau merit ya kan. Nah, dari tadi saya khotbah nggak ada yang tepuk tangan ya, dikit giliran Pak Didi disebut semua tepuk tangan. Ya, puji Tuhan Pak Didi, banyak jemaat sayang ternyata ya. Luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara, waktu saya melihat tema ini The Year of Rest and Acceleration, tiba-tiba Tuhan itu tunjukkan beberapa huruf yang unik. Ya. Ternyata ada huruf yang membentuk sebuah kata yaitu race. Ya, R pada rest dan ACE pada acceleration. Ya. Saya pikir, wah ini menarik Tuhan. Ya, makanya saya kasih tema di atasnya kecil, The Year of Race. Ya, bawahnya artinya race itu adalah rest and acceleration. Ya, race Bapak Ibu Saudara itu sebuah perlombaan, pertandingan. Ya, zaman dulu orang berkata kalau mau menang dalam pertandingan yang kuat ya akan yang menang. Tapi tahun berganti tahun, sekarang orang bilang bukan lagi yang terkuat yang bisa memenangkan pertandingan. Ya, Pak Jokowi pernah kutip kalimat itu. Apa Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa memenangkan kalau tahun-tahun ini yang tercepat katanya. Yang tercepat yang bisa memenangkan pertandingan. Ya, makanya beliau getol-getolnya membuat apa itu? Infrastruktur. Ya, tol dibuat supaya jalur-jalur distribusi cepat banget. Sehingga ya Pak Jokowi percaya yang tercepat yang menang. Saya percaya itu statement bukan statement asal-asalan, pasti sudah dipelajari. Nah Bapak Ibu saudara, tetapi yang luar biasa adalah dunia dengan topiknya atau dengan prinsipnya yang tercepat yang menang. Tetapi kita bersyukur di dalam Yesus bukan yang tercepat. Tapi yang banyak rest, banyak duduk mendengarkan firman, dialah yang akan menang. Amin. Semakin banyak rest, Anda akan mengalami percepatan. Amin Bapak Ibu saudara. Ya. Sama ketika dalam sebuah pertandingan, baik motor atau mobil Bapak Ibu saudara, itu disiapkan satu tempat untuk mereka masuk sebentar, lalu di-tune up, diperbaiki, dicek, lalu mereka melanjutkan pertandingan. Ya. Dulu waktu saya main game seperti itu, saya pikir wah ngapain masuk tempat stopan itu, namanya pit stop itu.
Saya geber aja terus, tanding terus. Lama-lama mobilnya tambah lama tambah rusak. Akhirnya ketututan sama yang sering masuk ke pit stop itu atau tempat di mana kendaraan itu harus diperiksa ulang. Ya, dan itu semua disiapkan di tempat pertandingan. Ya, ada tempat di mana kendaraan itu dalam pertandingan harus beristirahat sebentar lalu melanjutkan pertandingan. Dan itu harus ada. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang begitu cepat pergerakannya hari ini, transformasi besar-besaran terjadi di zaman ini Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan tahun 2025 ini adalah awal pergantian sebuah generasi disebut Gen Z ya sudah berganti sekarang. Saya lupa namanya generasi apa, mulainya tahun 2025 ada generasi baru. Ya, generasi di mana anak-anak itu begitu cepat melek teknologi, lebih ngeri dari generasi sebelumnya. Ya, jadi generasi tahun 80, tahun berapa terus tahun 2025 ini. Ya, ini sudah berubah lagi generasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua bergerak begitu cepat, transformasi dalam semua bidang, komunikasi, media, ya dulu orang beli koran, tiba-tiba koran jadi nggak laku, semua bisa dapat informasi di media sosial, di internet, di WhatsApp, ya bahkan sekarang semua jenis platform, mereka ada yang namanya kolom story, ya cerita orang, kisah orang yang dibagikan. Dulu orang cuma bisa lihat di Facebook. Lalu ada Instagram, sekarang di WhatsApp pun ada, AI di WhatsApp juga ada, semuanya sekarang ada di genggaman tangan kita. Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Ya. Sampai orang sekarang terjebak kalau di WA, gak diwoco-woco sudah ngomel. Lah yo padahal online loh, padahal centang biru loh, kok ora dibales-balesi, rasanya kemerungsung. Padahal zaman dulu waktu Bapak Ibu pakai surat. Ya, kan kita nggak ngerti suratnya nyampe atau belum, sudah dibuka atau belum, benar nggak? Cuman telepon, ring, sudah nyampe belum suratnya? Belum, oh ya sudah. Lo ngomong apa toh? Nanti tunggu suratnya nyampe, ya kan? Saya kan masih sempat ngalami itu pakai surat. Sering saya nggak sabar tak telepon, nyampe suratnya belum gitu ya kan? Dulu kan biasa kalau punya pacar, tapi jangan diomongkan yang di atas ya. Nah, ini cerita masa lalu. Ya kan? Tak kirim surat. Ya kan dulu belum ada WA, belum ada SMS, belum ada handphone ya kan. Kirim surat, tulis. Beli kertas surat yang bagus-bagus. Wah masih ingat pasti kan. Yang gambarnya love-love ya indah-indah. Tulisannya rapi. Salah sidik ganti untel-untel gua tulis lagi. Wis gitu. Wah wis nek iso aja sampai salah ini buat kekasih kirim. Ya. Sekarang waduh orang pacaran tuh bisa emosi hanya karena WA, pesan yang tidak terbalas, telepon gak diangkat-angkat, di reject padahal mungkin baru di toilet. Ya. Lah ya telepon orang diangkat malah dipateni ya kan. Lah wong lagi repot lagi apa ya kan. Sekarang dunia begitu mengerikan. Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah semua yang bergerak begitu cepat, race ya. Dunia ini adalah sebuah pertandingan. Alkitab berkata kunci kemenangan kita adalah rest and kita akan mengalami percepatan. Amin. Ya. Nah ternyata saya temukan kata race itu di Ibrani 12 ayat 1. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba ya dalam bahasa Inggris ditulis dengan berlari. Dengan tekun. Nah dalam perlombaan. In the race ya. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua kita Bapak Ibu Saudara. Siap tidak siap, mau tidak mau, bisa atau tidak, semua masuk dalam pertandingan secara otomatis. Begitu Anda cenger, Anda langsung masuk dalam daftar ya peserta lomba di dalam pertandingan dunia ini. Dan pertandingan ini menguras banyak tenaga, menguras banyak konsentrasi, menguras damai sejahtera. Banyak orang stres, banyak orang terpukul, banyak orang bingung. Mereka nggak ngerti bagaimana cara mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Baru belajar pemasaran lewat online. Ya, yang dulunya iklannya cuma dari mulut ke mulut, ya kan? Buka toko pasang MMT, baru belajar itu. Sudah ada media digital. Digital marketing, ya. Orang baru nunuk-nunuk belajar caranya pemasaran lewat digital. Muncul namanya pemasaran lewat video. YouTube, Reel, Short dan lain-lain.
Baru mau belajar gawe konten guyuse kok lucu ya, hapus, ya kan? Mau belajar supaya bisa ngonten. Muncul pemasaran lewat AI. Waduh. Bapak Ibu Saudara, tenang. Coba beritahu kiri kanannya, kok tambah serius mukanya. Katakan tenang, ya kan? Tenang. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amin. Ya. Kalau Anda bisa mengikuti, puji Tuhan, itu juga enggak salah, itu sangat baik sekali. Gereja pun belajar mengikuti. Ya. Tapi kalau Anda tidak bisa atau belum bisa, tapi Anda ingin untuk ke sana, mintalah kepada Yesus. Amin. Dia adalah Bapa yang freely give. Ya, free gively atau freely give. Ya. Suka memberi buat kita. Amin. Dia Bapa yang murah hati, ketika Anda minta, Dia akan memberikan. Tidak hanya cukup, tapi apa? Berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Ya. Minta. Jangan diem aja. Jangan pasrah dengan keadaan. Apalagi putus asa. Mintalah kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan di dalam Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara. Lomba atau race ditulis dengan agon. Dalam bahasa aslinya ya. Bacanya adalah akuan. Ya, akuan, AG1, akuan itu cara bacanya. Secara kiasan ya, lomba atau race ini ditulis dengan akuan ini diterjemahkan sebagai upaya atau kecemasan atau konflik perselisihan ya, tapi juga perlombaan dan pertarungan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah konflik perselisihan pertikaian, baik dunia, negara antar negara, bahkan Indonesia, bahkan mungkin di dalam rumah kita masing-masing. Solusinya, jawabannya adalah rest. Amin. Katakan sama-sama rest. Tenang. Gak usah bingung. Gak usah bingungi. Tenang. Duduk. Dengar firman. Catat firman. Renungkan firman. Saya percaya dan yakin tahun ini Tuhan akan percepat segala sesuatu untuk kita. Amin. Semua yang Anda perlukan. Semua yang Anda butuhkan. Kenapa saya meneguhkan bahwa ini adalah tema? Karena terakhir sebelum kita tutup tahun. Ingat renungan Pak Yakub tentang sebuah pertandingan, ya, memulai, menjalani dan menyelesaikan dengan baik. Nah, saya diteguhkan, wah memang benar. Ini adalah tahun the year of race atau rest and acceleration. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan khawatir dengan pertandingan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita pemenangnya karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Amin. Bagian kita duduk diam, tenang, rest. Biarkan Tuhan memimpin kita nantinya. Kalau belum bisa media sosial, minta Tuhan aku pengen bisa memasarkan produkku lewat media sosial. Nanti Tuhan akan kirim dalam hati pikiran kita. Coba cari si ini, coba datangi si ini, coba kontak ini. Bapak Ibu Saudara. Tenang aja. Ya. Ibrani 12 ayat 2 ayat terakhir. Ya. Minta tolong teman-teman bisa siapkan diri untuk musik. Marilah kita melakukannya. Katakan, marilah kita melakukannya. Ya, nah, Grace juga ngajarkan do, melakukan, amin. No pasif, enggak ada hidup pasif dalam kasih karunia. Justru di dalam kasih karunia kita aktif, amin. Karena Alkitab berkata, ya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, work in us, amin. Ya, Yesus bilang sampai hari ini Bapakku masih bekerja, amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, marilah kita melakukannya. Nah, yang menarik kalimat ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau Anda menjalani hidupmu, bekerja sebagai ibu rumah tangga, karyawan, ya, sebagai anak, menantu, lakukan semua panggilan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Pelayanan apapun, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang memimpin kita dalam iman dan yang akan membawa iman kita itu kepada apa saudaraku? Kesempurnaan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan iman itu akan bergabung dengan kenyataan. Waduh Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka apa yang Anda percayai akan dibawa oleh Yesus. Imanmu itu akan dipegang oleh Yesus, dibawa oleh Yesus. Sampai iman itu menjadi kenyataan demi kenyataan bagi saudara semua di tempat ini. Amin. Ya, itulah iman Yesus. Hari ini Yesus ini imanku, bawa oh. Karena imanku lemah.
imanku naik turun. Tapi iman Yesus pasti berhasil. Amin jemaat. Saya ingin saksikan satu pengalaman yang luar biasa dalam pelayanan di tempat ini. Awal tahun lalu 2024 awal, saya tuh pengen, ya mungkin 2023 akhir ya. Saya tuh pengen gereja kita punya web yang memunculkan ayat. Jadi kalau malam tahun baru, jemaat gak usah lagi WA ke nomor saya, ya langsung klik web itu muncul ayatnya. Nah, itu dulu saya dapat web dari gereja lain dan kalau diklik muncul ayatnya, bagus sekali. Saya pikir wah saya mau supaya gak repot dan lebih canggih. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya begitu bersemangat, antusias, saya cari caranya sampai saya stres. Saya cari iklan-iklan pembuat website ya, dari Semarang, dari luar kota. Kita Zoom, dia jelaskan produknya lewat Zoom, saya ikuti Zoomnya, ya nego-nego sampai saya capek sendiri. Wes, nggak usah. Saya bilang gitu, wah harganya mahal-mahal Bapak Ibu Saudara. Ada yang 5 juta, 3 juta, 10 juta, waduh. Web untuk supaya jemaat klik muncul ayat. Yang kemarin kita jalankan itu loh. Jangan dihapus Bapak Ibu Saudara. Itu masih dalam pengembangan. Nanti Bapak Ibu cari ayat tiap hari bisa itu. Ketik aja. Thomas Januari tanggal 12. Nah nanti muncul. Jangan Thomas terus. Nanti ayatnya podo terus. Karena itu dikunci. Dengan nama yang sama akan muncul ayat yang sama. Karena untuk tahun kan. Nah Anda cari aja. Misalnya Vincent ini tanggal berapa? Ya 12. Nanti muncul ayatnya. Besok Vincent 13. Nah itu. Muncul ayat yang Anda bisa renungkan sendiri. Nah, lalu saya sudah saya lupakan sampai akhir tahun 2024 ini, saya wis gak mikir, benar-benar gak mikir, lupa sudah gak mikir. Tiba-tiba saya diajak makan oleh jemaat. Jemaat itu ingatkan, Pak, gimana yang rencana website? Waduh, saya tuh kayak dibangunkan ingatan yang buruk ini. Wah, saya bilang, wes gak usah dipikir, angel, mahal gitu. Lalu tiba-tiba dia bilang anaknya, ya ini karena anaknya jelas ya berarti jemaatnya disebutkan ya. Nah ini Jojo, nah diajak makan Pak Peter Bersnya. Jojo waktu itu ada bertiga kan, nah so saya bertiga. Nah ini coba minta tolong Jojo, Bapak Ibu Saudara saya tanya langsung, Jo kamu bisa? Ini saya kasih kirim contohnya saya masih ada, dia bilang oh gampang katanya. Bapak Ibu Saudara tahu, waduh saya lego. Ya saya lego, terus kita janjian satu hari malam-malam itu Zoom video call. Bapak Ibu sudah tahu, Jojo membuat website itu ya, selesai hanya dalam waktu gak sampai 2 jam dan gratis. Ya. Percepatan itu yang terjadi anak-anak muda kita. Doakan anak-anak kita, mereka dipenuhi hikmat Tuhan. Amin. Orang lain, waduh saya aja yang suka komputer saya gak nyampe pikiran saya ke sana. Dia selesai tek. Saya tanya, kamu kok bisa hafal gini? Wah semua tinggal nyomot copy paste dari AI. Lalu dia tunjukkan, dia cuma search. Tombol ini muncul, seret, pilih, ambil, pasang. Ketik ini, ambil, pasang. Waduh Bapak Ibu Saudara, zaman saya dulu ngetik semua rumus itu diketik. Ini tinggal plek ambil. Selesai. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara klik-klik itu tinggal muncul ayatnya. Hanya 2 jam selesai. Kalau dunia bisa melakukan itu, apalagi Tuhan kita. Amin. Dia adalah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang berotoritas dan berdaulat. Dia yang menciptakan dunia dan segala macam perkembangan dan kemajuannya Bapak Ibu Saudara. Bagi kita anak-anaknya yang dikasihnya, tidak ada lagi kata stres di dalamnya. Amin. Sebab dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia mau anak-anaknya berkuasa, memerintah atas dunia ini sampai dia datang. Amin. Dan dia pasti akan menolong, memberkati kita. Amin jemaat. 2 ayat terakhir, Yesaya 58 ayat 8. Dengarkan 2 ayat ini dengan iman. Pada waktu itulah, kapan? Tahun ini. Katakan tahun ini. Ya. Terangmu akan mereka seperti fajar. Amin. Lukamu akan pulih dengan lebih keras, akan pulih dengan lebih keras. Amin. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan waduh. Anda jalan, di belakang ada kemuliaan Tuhan menyertai Anda. Amin. Orang bisnis gak akan tahan untuk menolak dagangan Anda. Amin.
Karena ada kemuliaan Tuhan di balik Anda semua. Ayat terakhir bagi kita. Yang paling kecil, katakan sama-sama, akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Sama-sama katakan kalimat kuning ini. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan lebih keras lagi, dengan segera pada waktunya. Amin. Kapan waktunya? Tahun ini 2025. Di tengah-tengah pertandingan perlombaan kita akan menikmati the year of rest and you will be accelerated. Amin. Dan kita akan menikmati kemenangan di tahun ini. Amin. Salam pemenang. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Mari kita bersyukur untuk tahun ini Bapak Ibu Saudara. Sebentar kalau kita pulang meninggalkan tempat ini, yang tertib satu persatu Anda akan dibagikan notes ini. Pakai, pergunakan dengan baik. Buat komitmen di tahun ini untuk mencatat, merenungkan. Karena ketika Anda merenungkan firman, Anda akan menikmati segala sesuatu yang terbaik terjadi bagi kita. Dengan mudah, dengan cepat tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun istirahat dan percepatan. Tuhan yang melakukannya bagi kita. Ku hidup, katakan percaya, katakan Dia Tuhan. Sama-sama katakan Dia Tuhan yang setia. Amin jemaat. Pengharapanku di mana? Selalu. Amin. Di dalam. Amin. Amin. Jangan pernah putus harap dan menyerah. Engkau bersama dengan Tuhan. Yesus besertamu. Immanuel. Tuhan menyertai kita. Amin. Yes Lord. Thank you Jesus. We put our trust in you Jesus. You are my salvation. Amin. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Mari semua kita berdiri bersama-sama. Amin. Yang telah berjanji dan selalu. Yes. Amin. Imanku bersepakat. Kami bersepakat Tuhan. Percaya. Benar. Ku terima sekarang kemenangan. Amin. Amin. Mari semua jemaat katakan bersama-sama pujian ini sebagai doa kita, pernyataan iman kita. Yes Jesus. Serahkan seluruh hidupmu hanya kepada Yesus yang setia. Amin. Amin. Selalu. Terima kasih Yesus. Amin. Thank you Jesus. We worship you, we praise you. Amin. Dalam segala situasi kami selalu percaya ada pengharapan buat Tuhan yang berjanji setia. Amin. Haleluya. Mari semua jemaat bersama-sama katakan Tuhan yang besar yang telah berjanji. Lama-lama takarapa lama syadara lama takarapa sekere takalama takarapa lama Yesus
bagaikan sebuah tempat perlombaan dan pertandingan. Ada banyak saksi yang melihat kita. Ada banyak musuh yang mungkin melihat, mencemooh, mencibir kita. Banyak sekali penilaian dunia yang diberikan kepada kita. Tapi hari ini, tahun ini, tangkap pesan Tuhan secara spesifik dalam hidupmu. Bahwa yang kecil akan menjadi yang terkuat. Yang lemah akan menjadi yang terbesar. Yang hina, yang bodoh bagi dunia. Alkitab berkata, Tuhan pilih mereka untuk mempermalukan yang kuat dan yang pintar di hadapan dunia. Jangan takut, jangan putus harap. Kalau hari ini engkau merasa lemah, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak berharga, engkau merasa tidak lagi bernilai. Karena Alkitab berkata, bulu yang terkulai, Tuhan tidak akan patahkan. Sumbu yang hampir padam, Tuhan tidak akan matikan. Selalu ada harapan di dalam Dia. Karena Yesus yang berjanji, Dia setia. Dia pasti menepati janjinya. Amin. Mari jemaat katakan lagu ini bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Lebih keras lagi jemaat. Angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu, serahkan seluruh hidupmu, seluruh masalahmu, seluruh kekhawatiranmu, seluruh beban-beban hidupmu. Serahkan masa depanmu, sebab Dia Tuhan sanggup menyelamatkanmu. Kemenang sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Semua jemaat lebih keras dengan suara yang terbaik katakan. Dan sang menggenapi imanku berserta percaya bersama. Bapak Ibu Saudara, suara Anda bukan mencerminkan keyakinan Anda. Karena Yesus, Anda tidak perlu meyakinkan Tuhan dengan suaramu. Karena Yesus sesungguhnya sudah sangat yakin kepada Anda. Percayalah hari ini, apa yang kau nyanyikan, apa yang kau suarakan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Segera, pada waktunya, kita minta tahun ini Tuhan, 2025. Saya rindu suami istri yang hadir pagi ini, atau orang tua, mama, atau ayah saja yang mungkin datang dengan anaknya. Silakan kita bergandengan tangan. Atau kalau mungkin Anda duduk bersama dengan suami dan anakmu, mari kita bergandengan tangan. Kalau Anda berdampingan dengan jemaat, ya, antara wanita-wanita, mari bergandengan. Kalau sendirian angkat tanganmu. Kita satukan hati kita. Kita percaya, kita bersepakat tahun ini akan terjadi percepatan, pemulihan besar-besaran bagi semua jemaat, bagi kita semua di tempat ini, bahkan dimanapun mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini, dan juga bagi gereja JKI Puri Marina. Mari semuanya, suami istri, anak-anak, kita bergandengan tangan, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sah menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari sekali lagi bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Ku terima sekarang.
hati ini. Rapa syakana lama syandara lama sekiri. Lama syandara lama yas. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini bukan sekedar slogan. Ini bukan sekedar kata-kata yang menarik, yang sedap untuk didengar. Tapi jauh lebih daripada itu kami percaya. Kami serahkan tahun 2025 ini. Tahun percepatan dan istirahat di tengah-tengah situasi dunia yang seperti sebuah pertandingan ini. Kami percaya Tuhan, dengan tinggal diam dan tenang, dengan kami rest, kami akan mengalami percepatan. Kami memenangkan pertandingan di dalam dunia ini. Kami memulai menjalani dan menyelesaikannya dengan baik. Karena Yesus yang menyertai kami. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus yang selalu berada baik ketika kami di lembah maupun ketika kami di gunung. Dalam setiap keadaan, baik di musim panas maupun musim kering dan juga di musim hujan. Kasih berkat kemurahan Tuhan tidak pernah habis mengalir menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Perjalanan hidupmu beruntung. Segala sesuatu yang kau kerjakan begitu mudah karena engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau terus naik menjadi kepala. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Di setiap tempat yang diinjak oleh kakimu kemuliaan Allah dinyatakan. Orang akan berkemurahan hati untuk memberikan miliknya kepada kita. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Memelihara hati, jiwa, pikiran kita dalam persekutuan, penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutus Yesus untuk tinggal dalam hidup kita menjadi penolong, penghibur yang terus menyertai kita dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sehat sudah sembuh dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Katakan amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Silakan pulang dengan satu persatu. Bapak Ibu Saudara akan terima notes ini yang akan dibagikan di luar oleh Aser. Tuhan memberkati kita. Aku punya